Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah mushola muslimun RW 16 rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat taufik serta hidayahnya. Malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi lantaran turunnya rahmat dan ridhonya untuk kita dan keluarga kita. Alhamdulillah juga malam hari ini kita masih bisa melanjutkan taklim kita, kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita tabarrukan ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila ruhi mu'allif hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah malam hari ini formasi lengkap ya. Dan alhamdulillah juga Bapak Eko Widodo selaku Ketua RW telah dibaringi sembuh. Mudah-mudahan beliau aktif kembali dan lebih istiqomah lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, melanjutkan materi kemarin, antara lain kegiatan apa saja setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Hendaknya sebelum matahari terbit jangan ada aktivitas kita selain kegiatan yang menuju ketaatan kepada Allah. Memang inilah yang dikehendaki oleh mu'allif kitab ini sebagai penyambung risalah dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan kemarin sudah sampai doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah dan Siti Fatimah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya memasuki pagi menjelang aktivitas kita. Yang pertama, kita harus mempunyai niat untuk berbuat baik kepada semua umat Islam ya. Wa tanwil khaira li jamil muslimin wa ta'zima alla tastahila, dan niat atau berhajat untuk tidak menyibukkan diri fi jamini harika selama hari itu illa bi taatillahi, kecuali yang ada hubungannya dengan ketaatan kepada Allah. Jadi niat tidak akan melakukan aktivitas di hari itu selain ketaatan kepada Allah. Dalam hal ini perlunya kita menata niat kita, meskipun itu amaliyah duniawi seperti mencari nafkah. Terus apalagi itu selain ibadah. Kalau kita niati untuk ketaatan kepada Allah, itu akan bernilai ibadah. Jadi perlunya menata niat sebelum kita beraktivitas di hari itu. Illa bi ta'atillahi, kecuali
dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Au taksida atau menyengaja atau niat juga fi qalbika di dalam hatimu atau hati beberapa ketaatan allati takdiru yang sekiranya mampu alaiha atas taat. Jadi apa saja ketaatan yang bisa kita laksanakan pada hari itu sesuai dengan kemampuan kita ya. Wa takhtaro dan memilih afdolaha yang lebih utama dari ketaatan-ketaatan itu ya. Tentunya sebagai kepala rumah tangga, kalau kita bapak-bapak khususnya ya, yang utama adalah mencari nafkah untuk keluarga dengan jalan yang halal yang diridhoi oleh Allah. Itu pun merupakan suatu bentuk ketaatan yang paling utama ya. Jadi afdhalah yang lebih utama atau yang lebih utama di antara ketaatan-ketaatan tadi. Wa tata'ammala dan mengangen-angen atau merenung tahiyya atas asbabaha untuk mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan ketaatan tersebut ya. Apa saja yang kita perlukan, perlengkapan apa saja yang kita gunakan untuk mencapai ketaatan tersebut. Kalau misalnya hari Jumat, tentunya mempersiapkan diri untuk pergi Jumatan. Kalau kita yang beraktivitas di kantor, kita persiapkan perlengkapan kita menuju kantor, apa saja yang kita bawa. Kemudian Pak Tani juga demikian, pedagang juga demikian. Itu termasuk tahayyata asbabaha, mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan menuju ketaatan litastahila, supaya menyibukkan diri dengan asbab. Wala tadak dan jangan meninggalkan engkau anka darimu atafakkuro, berpikir ya, memikirkan segala sesuatu fi qurbil ajali, dengan dekatnya ajal. Jadi jangan sampai kita melupakan, wala tadak jangan sampai meninggalkan anka darimu atafakkuro, berpikir atau merenung fi qurbil ajali, tentang dekatnya ajal ya. Jadi harus selalu dalam hati kita itu mengingat ajal, selalu mengintai kita. Dengan tujuan apa? Supaya kita takut untuk berbuat dosa, takut berbuat maksiat. Jadi selalu ingat bahwasanya ajal selalu mengiringi kita kemanapun kita ada. Wa hululil mauti, dan datangnya maut, al-qati yang akan memutus lil amali pada angan-angan. Jadi kematian itu disebut juga qati'ul amal, memutus angan-angan atau memutus khayalan ya. Wa khurujul amri, dan keluarnya sesuatu anil ikhtiyari, dari kemampuan kita, dari usaha kita. Wa husulil khusrati, dan terjadinya kerugian, wa nadamati, dan penyesalan, bitulil ikhtirari, dengan lamanya tertipu. Jadi menurut Imam Al-Ghazali sini, orang yang hidupnya hanya mementingkan duniawi itu termasuk orang yang mahdur, yang tertipu ya. Karena apa? Seakan-akan dia mengutamakan hidup di dunia ini sangat penting, sehingga apapun dikerjakan untuk mencapainya. Sementara kehidupan yang abadi, yang sesungguhnya di akhirat, banyak dilupakan ya. Jadi orang yang seperti ini termasuk bitulil ightirar, lamanya tertipu. Padahal hakikat hidup yang sesungguhnya itu hidup sesudah kita meninggal nanti ya. Karena kalau kita tahu sejak kita meninggal misalnya di alam barzakh sampai kiamat nanti berapa tahun, ratus tahun, berapa ribu tahun, kita belum tahu ya. Dan itulah yang seharusnya kita persiapkan, sehingga dengan perjalanan yang lama itu bekal apa yang harus kita bawa. Sementara kalau kita, terutama yang ada di sini, mungkin jatah kita hidup di dunia hanya tinggal puluhan tahun ya, 10 atau 20 atau 30 tahun, kita tidak ada yang tahu. Karena itu sangat termasuk golongan orang yang tertipu kalau kita hanya melulu untuk mengejar dunia ya. Jadi wa nadamati, itu harus kita sadari betul bahwasanya terjadinya kerugian, kemudian penyesalan karena lamanya tertipu. Wal yakun, hendaknya engkau itu ada min tasbihatika, dari tasbih-tasbihmu tadi, wa azkarika, dan zikir-zikirmu tadi. Kemarin kan dianjurkan di samping kan membagi waktu menjadi 4 tugas aktivitasnya. Kemarin zikir, kemudian membaca tasbih, membaca Al-Quran, satu lagi
Napa? Masih ada yang merenung ya. Merenung tentang dosa-dosa yang telah kita lakukan ya. Jadi di antara itu semua hendaknya kadang zikir-zikirmu ngaslu kalimatin hendaknya diselingi dengan atau ditambah dengan 10 kalimatin ngaslu kalimatin 10 kalimat ini ya. Ihdahuna salah satu dari 10 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebagian kita ini sudah banyak yang hafal ya. Hanya di situ ditambahi wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair ya. Kalau yang lainnya sudah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu kita baca setiap habis salat ya. Sebenarnya kalau membaca itu saja sudah cukup, tapi alangkah sempurnanya kalau ditambah dengan la wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah wahdahu yang esa yang tunggal la syarika tidak ada sekutu lahu bagi Allah al mulku kerajaan walau dan bagi Allah alhamdu puji yuhyi yang hidup wa yumit dan yuhyi dan yang menghidupkan wa yumitu dan mematikan wa huwa adapun Allah hayyun zat yang hidup la yamut tidak akan mati biadi dia ada di kekuasaannya al khairu kebaikan wa huwa adapun Allah ala kulli syai'in qadir atas segala sesuatu itu berkuasa atau berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yang pertama ya. Asaniyatu yang kedua hendaknya yang kita baca sebelum terbit matahari la ilaha illallahul malikul haqqul mubin ya. La ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah al maliku yang merajai yang menguasai al haqqul mubin yang hak dan yang nyata ya. Kekuasaan Allah itu nyata ya. Asal satu yang ketiga la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghafar ya. La ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah al wahidu yang tunggal yang esa al qaharu dan yang maha memaksa rabbus samawati yang mengatur langit wal ardi dan bumi wa ma bainahuma dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi al-azizu sifatnya Allah al-aziz yang perkasa al-ghafar lagi maha pengampun ya. Jadi yang ketiga ini la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghafar. Jadi kalau ya mungkin awal-awalnya kita baca nanti lama-lama insyaallah hafal guys dengan sendirinya. Kalau sudah hafal nanti enggak sampai 10 menit 10 macam ini ya. Ar-rabi'atu adapun yang keempat subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kemarin disebut apa? Bagiatus sholihat ya. Ini yang sudah hafal semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga 10 kali. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula tidak ada kekuatan menghindar dari maksiat wala quwata dan tidak ada kemampuan untuk melakukan ibadah illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah. Al-aliyyi sifatnya Allah yang maha tinggi, al-azim lagi maha agung. Al-khamisu yang kelima subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ini juga hafal karena ini dibaca setiap habis sholat witir ya. Subuhun qudusun rabbul malaikatu warruh. Tidak ada kalau habis witir itu subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh ya. Karena ini dibaca sendiri tidak rabbuna tapi rabbul malaikatu warruh ya. Subuhun maha suci, kudusun lagi suci. Siapa Rabbun pangeran Tuhan, Rabbul malaikat itu Tuhannya malaikat, waruhu dan Tuhannya malaikat Jibril. Asadi satu yang keenam subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim ya. Ini sudah hafal juga karena dibaca setiap kita tahlil ya. Subhanallah maha suci Allah al-azim yang maha agung. Subhanallah maha suci Allah wa bihamdi dengan segala puji-pujiannya wa subhanallah dan maha suci Allah al-azim yang maha agung. As-sabi'atu yang ketujuh
Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Hanya ditambahi wa as'aluhu taubata wal maghfirah dari istighfar yang biasa kita baca setiap habis salat maktubah ya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah ya. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung, allazi la ilaha yang tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Dia, Al-Hayyu yang hidup, Al-Qayyum lagi Maha berdiri sendiri, Maha berkuasa juga. Wa as'aluhu dan aku mohon kepada Allah at-taubata untuk bisa taubat atau diterimanya taubat wal maghfirah dan mohon ampunan ya. As-saminatu adapun yang ke-8 Allahumma la mani'a. Ini biasa dibaca juga setelah baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Sebagian masjid membaca ini sebagai tambahan wirid dan rutin ya. Allahumma ya Allah la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi lima ataita pada apa-apa yang telah engkau berikan, wala mu'tiya dan tidak ada yang bisa memberi lima manata apa-apa yang engkau telah mencegahnya, wala roda dan tidak ada yang bisa menghalangi lima pada barang qadaita yang telah menentukan engkau, termasuk tentang Allah itu menentukan baik buruknya, takdir baik buruknya kepada kita. Itu kalau Allah sudah berkenan menentukan, tidak ada yang bisa menghindar darinya ya. Jadi wala radda lima qadaita wala yang fau dan tidak ada yang bisa memberi manfaat zal jaddi minkal jaddu. Siapapun yang punya keagungan minka darimu al-jadu keagungan. Jadi tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Dia Allah yang Maha Agung. At-tasiyatu yang ke-9 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallam. Jadi sholawat ini sebagai pelengkap dari semua doa ya. Karena doa itu tidak akan diterima kalau tanpa adanya sholawat ya. Jadi selalu dalam hal wirid apa saja, kalau tidak di awal diakhiri dengan membaca sholawat. Ini sebagai pelengkap supaya harapan kita segera diijabah oleh Allah. Allahumma ya Allah sholli, semoga memberi rahmat takzim engkau ala Muhammadin atas Nabi Muhammad wa ala ali dan atas keluarga Nabi wa ala ali Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi dan para sahabat wasallam dan semoga Allah memberi keselamatan atau kesejahteraan. Al-ashiru yang ke-10 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, ini banyak sekali ini fadilahnya ya. Kalau kita membaca ini 3 kali sebelum malam tiba, sebelum maghrib tadi ya, kita baca ini, insya Allah pada malam hari ini kita tidak akan mendapatkan kemudaratan atau mendapat musibah. Demikian juga kalau kita baca sebelum terbit matahari, pada hari itu Allah tidak akan membuat atau kita celaka ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dan ini Bapak Ibu sekalian juga bisa dijadikan apa istilahnya benteng. Kalau kita misalnya yang punya stroke, punya diabetes, kemudian takut makan sesuatu, hendaknya sebelum makan kita baca ini. Insya Allah kita tidak akan terpengaruh dengan apa yang kita makan pada saat itu ya. Karena ini sangat tinggi sekali nilainya ya. Bismillah dengan nama Allah. Alladzi la yadurru yang tidak akan memberi mudarat, tidak akan menyebabkan sakit. Ma'asmihi beserta namanya. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, ma'asmihi beserta namanya, syai'un sesuatu, sama sekali tidak ada yang bisa menyebabkan penyakit. Kalau kita menyebut nama Allah, penyakit itu, sesuatu itu fil ardi di bumi wala fis samai dan di langit. Jadi apapun yang ada di langit maupun yang ada di bumi tidak akan memberi mudarat kepada kita selama kita membaca atau menyebut nama Allah. Jadi inilah keutamaan dari doa ini. Kalau kita misalnya yang sudah terjangkit ya penyakit tertentu, kemudian disuruh
Istilahnya apa? Tarak ya. Menghindari makan tertentu, tidak usah menghindari itu. Kalau kita membaca ini, insya Allah kita terhindar dari kemudorotan apa yang kita makan. Wala fil samai, dan tidak juga yang ada di langit. Wahuwa, adapun Allah as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-alim, lagi maha mengetahui. Tukarriru, hendaknya masing-masing item ini nomor 1 sampai 10 ini diulang-ulang kulla wahidin, setiap satu kalimat ini, min hadzil kalimati, dari kalimat-kalimat ini, imma mi'ata marrotan, ada kalanya 100 kali, au sab'ina, atau 70 kali, au asyara, atau 10 kali, tergantung kemampuan kita atau kesempatan yang ada pada diri kita. Kalau kita sedang longgar, tidak buru-buru, bisa 100 kali atau 70 kali, tapi minimal 10 kali ya. Au asyara maratan, atau 10 kali. Wahuwa, adapun 10 kali, aqallu, minimalnya ya dari zikir tadi ya. Liyakuna, supaya ada al-masmu'u mi'atan, seluruhannya 100, karena ini 10 item. Kalau masing-masing item dibaca 10 kali, jumlahnya akan 100 ya. Liyakuna, supaya ada apa zikir, apa azkar tadi, al-masmu, keseluruhannya mi'atan, 100 kali. Walazim, dan biasakanlah, lazimkanlah ya, rutinkanlah hadhil azkar, zikir-zikir ini, wala tatakallam, dan jangan berbicara qabla tulung syamsi, sebelum terbit matahari. Fafil khobari, karena di dalam sebuah hadis menerangkan anna zalika, sesungguhnya zikir-zikir ini afdalul, lebih utama, min i'taqi samanin riqabin, daripada memerdekakan 8 orang budak. Jadi kalau kita lazimkan 10 wirid, 10 zikir ini masing-masing 10 kali, insya Allah, ini karena ini yang dawuh juga hadis ya, tidak insya Allah lagi ya, tapi tidak ada salahnya ya, karena ini hadis itu sudah pasti Allah melalui Rasulullah yang dawuh. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu bukan karena nafsunya, tetapi karena wahyu dari Allah. Jadi mustahil kalau meleset ya. An-nazalika, sesungguhnya itu zikir yang 10 macam tadi dibaca 10 kali minimal ya, afdalu min i'taqi samani riqabin, daripada memerdekakan 8 orang budak, min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail, ala nabiyina, atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Akni, menghendaki aku, maksudnya mu'alif penulis kitab ini ya, al-istighalah, pada kesibukan bidzalika, artinya al-istighalah, menyibukkan bidzalika, dengan zikir-zikir ini, ila tulung syamsi, sampai terbitnya matahari, min ghairi ayyatahallalahu, sekiranya tidak menyela-nyela ini siapa, tidak menyela-nyelani pada zikir, apakah lamun perkataan yang lain. Jadi diusahakan jangan sampai ketika membaca 10 macam ini diselingi dengan kata-kata yang tidak berguna ya. Insya Allah apa yang menjadi hajat kita sesuai dengan hadis ini akan tercapai adanya ya. Jadi ini perlunya apa ya, supaya kita betul-betul memasuki hari demi hari kita itu, kalau kita rutin ini sudah dalam keadaan ketaatan kepada Allah, sehingga saat-saatnya kita meninggal pada hari itu insya Allah meninggal dalam keadaan syahid, karena kita ada di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Insya Allah kalau sudah hafal, nanti sambil melakukan aktivitas apapun, selama tidak diselingi dengan kata-kata yang lain, tetap jalan. Misalnya yang aktivitasnya di dapur sambil masak pun bisa ya. Atau melanjutkan pekerjaan tadi malam yang belum selesai, tangannya bekerja, lidahnya tetap membaca zikir-zikir yang 10 ini ya. Jadi dari yang pertama astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya tadi ya, sampai yang terakhir tadi Allahumma la mani alimaka a'taitat,
dan ditutup dengan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya. Insyaallah ibu-ibu terutama yang sudah mengamalkan wirdul latif ya, atau zikir pagi petang itu sudah banyak yang hafal. Tapi insyaallah kita semua nanti kalau kita rutinkan insyaallah akan hafal dengan sendirinya ya. Ada yang ingin ditanyakan, monggo. Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.